Seperti yang kita ketahui, Indonesia dengan ragam budayanya menyimpan jutaan keunikan endemik di setiap sudutnya. Mulai dari ragam bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Setidaknya begitulah mimpi yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika pada kaki Sang Garuda. Namun, apakah praktik toleransi keberagaman di Indonesia sudah optimal? Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak terlalu berjalan mulus. Selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Utopia kedamaian di tengah keberagaman yang dimimpikan Pancasila nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat banyaknya kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Jadi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang intoleransi yang terjadi di Indonesia, simaklah video kami ini yang berjudul Intoleransi dalam Bingkai Keberagaman Suku dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi juga intoleran. Nah, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, kita perlu menerapkan sikap toleransi, di mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman mulai dari keyakinan, suku, ras, dan warna kulit. Makanya, toleransi sangat diperlukan untuk mengurangi konflik atau perpecahan. Nah, sedangkan intoleran adalah kebalikan dari toleransi. Jika toleransi memiliki arti menghargai dan menghormati, maka arti intoleran itu mengabaikan seluruh nilai-nilai toleransi atau sikap dengan rasa, contohnya seperti suka mencampuri dan menentang sikap dan keyakinan orang lain. Sekian dari saya. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang atau penyebab terjadinya intoleransi dalam masyarakat. Indonesia dikenal oleh bangsa lain karena suatu keanekaragaman seperti budaya, adat istiadat, suku, bahasa, dan juga agama. Sehingga kita terlihat seperti majemuk. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya keanekaragaman ini, kita dapat saling melengkapi dan menutupi satu sama lain kekurangan kita. Saya akan menjelaskan faktor penyebab timbulnya sikap intoleransi dalam diri seseorang. Yang pertama, tidak adanya rasa menghormati satu sama lain. Yang kedua, bersifat fanatisme terhadap suatu hal. Yang ketiga, ego yang tinggi. Yang keempat, adanya adat istiadat yang berbeda. Yang keenam, adanya sikap ketidakpercayaan terhadap agama lain, suku lain. Terakhir, media sosial yang dimanfaatkan sebagai hal-hal yang negatif atau sebagai ajang provokasi antara suku, agama, dan bahkan budaya yang lain. Dan bagaimana cara menghilangkan rasa intoleransi agar kita dapat mengatasinya? Saya akan menjelaskannya dalam poin-poin berikut, yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang kedua, bersatu dalam mengupayakan perdamaian. Yang ketiga, menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Yang keempat, tidak menanamkan sikap cinta berlebihan terhadap suatu hal. Yang terakhir, menerima perbedaan dengan lapang dada, selalu mengutamakan kebersamaan. Dan demikianlah beberapa faktor penyebab terjadinya intoleransi dan juga cara mengatasi sikap-sikap intoleransi terhadap kebudayaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Jadikan keberagaman di Indonesia menjadi ajang atau sebagai menutupi atau saling melengkapi terhadap budaya-budaya kita. Sekian dan terima kasih. Jadi, sebelumnya kan kita telah mendengar nih penjelasan mengenai apa sih itu intoleransi, dan sekarang kita akan masuk ke contoh nyata daripada perwujudan intoleransi itu sendiri, yang mana di sini kami mengambil beberapa kasus, dan salah satu contoh kasusnya ialah tragedi Sampit, perang brutal antara Dayak vs Madura 18 Februari 2001. Suku Dayak adalah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak memiliki tali saudara dengan suku Banjar. Keduanya
konon berasal dari kakak beradik, di mana sang adik tinggal di keramaian dan menjadi suku Banjar, sementara sang kakak hidup dengan alam menjadi suku Dayak. Masyarakat Dayak sebenarnya merupakan penduduk yang cukup pemalu dan ramah. Banyak orang dari daerah lain diterima di tanah Kalimantan dengan baik oleh Dayak selama mereka tidak membuat onar dan melanggar budaya turun-temurun di sana. Kekacauan yang terjadi adalah buntut dari beberapa konflik lebih 20 tahun sebelum tahun pecahnya peperangan ini. Dari data-data yang pernah tercatat, ada beberapa kejadian yang memang selalu berhubungan antara suku Madura dan suku Dayak. Di antaranya bersifat ekonomi, kekerasan, dan asusila. Namun, selama waktu itu pula, konflik dapat diselesaikan dengan kesepakatan adat. Namun, dari tren yang terlihat, seringkali korban jatuh dari sisi suku Dayak. Sementara pihak kepolisian dirasa tidak serius dan sering kasusnya menghilang saja tanpa ada kejelasan. Lalu, lambat laun jumlah suku Madura yang berada di tanah Kalimantan bertambah pesat. Bahkan, jajaran dewan dan pimpinan kota saat itu umumnya memiliki darah keturunan Madura. Dominasi Madura mulai terasa setelah beberapa hukuman dinilai selalu menguntungkan pihak suku Madura. Contohnya adalah yang pertama tahun 2000 di Pangkut, Kota Waringin Barat, satu keluarga Dayak tewas dibantai oleh orang Madura. Pelaku pembantaian lari tanpa ada sama sekali penyelesaian hukum. Lalu yang kedua tahun 2000 di Palangkaraya, satu orang suku Dayak tewas oleh pengeroyok suku Madura di depan gedung gereja Immanuel Jalan Bangka. Para pelaku lari tetapi tidak ada tindak lanjut polisi. Lalu, serangkaian kejadian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu akhirnya menjadi pupuk kemarahan di hati suku Dayak. Puncaknya adalah ketika ada isu bahwa suku Madura hendak menjadikan tanah Kalimantan sebagai sampang kedua dan menekan dan menindas suku asli tanah tersebut. Suku Dayak yang tadinya tertekan dan jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan pendatang, akhirnya bersatu, merapatkan barisannya bersama suku Banjar. Mereka akhirnya melakukan perlawanan atas apa yang terjadi pada saudara-saudara mereka. Saat itu bagi suku Dayak, suku Madura sudah tidak pantas lagi berada di tanah Kalimantan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini mereka jaga. Berbagai senjata diacungkan di udara hari itu. Masyarakat suku Dayak memanas. Mereka yang selama ini ramah dan diam, mulai menunjukkan sisi tegas dan keras. Dengan berkelompok, mereka menyisir pemukiman, mencari para pelaku pengeroyokan, pembunuhan, dan segalanya yang selama ini bebas. Peperangan tak dapat dihindarkan. Suku Madura yang selama ini mengira suku Dayak lemah ternyata menjadi pemberani dan tegas. Pertempuran pecah dan sampit menjadi arena perang yang mengerikan. Suku Madura bisa dibilang menjadi buronan di satu wilayah tanah Kalimantan. Beberapa orang suku Madura mencoba melawan, namun gagal. Karena suku Dayak bukanlah suku biasa. Mereka memiliki keahlian dalam menggunakan mandau, yaitu sejenis pedang khas Dayak, dan sumpit. Mereka berjalan dengan tombak, panah, dan senjata tajam di genggaman mereka. Pemandangan hari itu di jalan-jalan sangat mengerikan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana, jalanan basah oleh darah dan gelimpangan mayat. Kerusuhan ini terus berlanjut hingga 20 Februari. Kota Sampit lumpuh. Segala kegiatan dihentikan, baik itu sekolah, pekerjaan kantoran, PNS, dan bahkan banyak pemilik warung menutup tokonya dan mengungsi. Tercatat setidaknya 500 orang tewas kala itu, walaupun banyak yang yakin jumlah sebenarnya adalah mendekati 1.000, dikarenakan banyaknya jenazah yang dibuang. Tidak ada data pasti berapa jumlah orang yang meregang nyawa saat itu. Sementara dari sisi suku Dayak tidak diketahui data pasti berapa jumlah korban. Dan lalu pada 23 Februari, kondisi sudah bisa dikatakan pulih, walaupun kewaspadaan masih tinggi kala itu. Suku-suku selain Madura kembali ke rumah dan mendapati rumahnya dalam keadaan utuh, tidak dijarah dan tidak dibakar. Sementara masyarakat Madura saat itu memilih pulang ke Madura, karena takut dan khawatir akan terjadinya konflik susulan. Selain itu, harta benda dan rumah mereka pun sudah habis terbakar. Jadi, semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Kejadian ini tidak akan terjadi jika tiap-tiap etnis hidup berdampingan dengan saling menghargai antar manusia. Yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi kasus serupa agar tidak terulang lagi
Kepolisian harus mampu mendeteksi dini pada kasus-kasus yang melibatkan perebutan sumber daya di Sampit dan bekerja sama dengan pemerintah daerah agar dapat mencari solusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang melibatkan munculnya persinggungan antar kedua suku. Kemudian melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh kedua suku agar kasus ini tidak terulang lagi, dan meyakinkan kedua belah pihak bahwa solusi terbaik terhadap permasalahan perbedaan antar suku bangsa masih bisa difasilitasi dengan cara berkomunikasi untuk mencari problem solving terhadap permasalahan tersebut. Semoga kejadian yang sama tidak terulang lagi dan kita sebagai bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Baiklah, saya di sini akan menceritakan kisah antara suku Flores dan suku Batak. Yang dimana kisah ini terjadi di Batam pada tahun 1999. Kejadian ini latar belakangi karena kesalahpahaman antara suku Flores dan suku Batak yang awal mulanya bukanlah karena konflik suku, melainkan konflik agama yang dibalut sedemikian rupa sehingga kedua suku ini terlibat konflik. Yang dimana Flores mewakili Katolik, sedangkan Batak mewakili Protestan. Kejadian ini awal mulanya saat umat Katolik merayakan misa di gereja. Pada waktu itu, penerimaan komuni, ada salah satu pemuda Batak yang kebetulan beragama Protestan menerima hosti, kemudian meremuknya sampai hancur. Umat Katolik yang berada di dalam gereja tersebut tidak terima dan secara brutal langsung menghajar pemuda Batak tersebut sampai tewas dengan kondisi tubuh yang hancur dan tidak dapat dikenali lagi. Sejak saat itu, pecahlah konflik antara suku Batak dan suku Flores. Sekedar info, hosti dalam agama Katolik amatlah sakral, karena itu merupakan tubuh Kristus. Pada tahun 1991 dan 1996, terjadi juga kasus yang sama. Dan dengan modus yang sama, seorang pemuda Protestan yang melecehkan hosti suci. Dalam surat yang terdiri dalam 5 butir ditandatangani di atas materai tersebut, suku Flores dan suku Batak sepakat untuk melakukan perdamaian akbar dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ditunjukkannya surat itu dalam proses mediasi mengisyaratkan bahwa baik suku Flores, baik suku Batak bertekad tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan alasan apapun yang sama dengan kerusuhan yang pernah terjadi di antara keduanya. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan serta kerukunan antar suku dan agama di daerah Batam, beberapa tokoh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ketua Paguyuban, sepakat untuk melakukan nota perdamaian. Ada sekitar 30 perwakilan dari beberapa daerah di Indonesia yang ada di Batam, serta Ketua Paguyuban menandatangani perdamaian itu. Pada intinya, bubuhan tanda tangan mereka mengartikan tidak ingin lagi kerusuhan yang sama terjadi di Batam dengan apapun atau tujuan apapun mengatasnamakan etnis. Pada proses mediasi tersebut, ada 30 perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia yang ada di Batam menghadiri mediasi tersebut. Di antaranya, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Wakil Wali Kota Batam Rudi, Kapolresta Balerang, Kombes Karyoto Dandim, Ahmad Rizal Ramdhani, dan Ketua DPRD Kota Batam, serta Surya Sardi dan beberapa tokoh masyarakat dan paguyuban yang ada di Batam. Ahmad Dahlan juga memberi kesempatan kepada hadirin untuk didengar pendapatnya. Sekian kasus dari saya, terima kasih. Dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih kronologi penyerangan asrama mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Nah, kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, persisnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Asrama mahasiswa Papua yang berada di Surabaya didatangi oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau yang biasa kita sebut sebagai Satpol PP, meminta izin untuk memasang bendera merah putih di depan asrama. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Satpol PP beserta dengan TNI datang dan memasang bendera di depan asrama mahasiswa Papua yang ada di Surabaya setelah mendapatkan persetujuan dari mereka. Kemudian, pada keesokan harinya, tepatnya pada pukul 9.02, sejumlah Satpol PP dan anggota TNI kembali datang dan menambah bendera yang dipasang di depan asrama. Hingga tiba-tiba, pada pukul 15.45 WIB, orang yang diduga sebagai komandan rayon militer datang dan marah-marah.
Ia menendang pintu gerbang asrama, merusak pagar, dan banner penutup pagar asrama, diikuti dengan sejumlah anak buahnya yang berseragam dan berpakaian preman. Tampak menyeramkan, bukan? Tentara dan Satpol PP kemudian menuduh mahasiswa Papua yang merusak tiang bendera merah putih tersebut dan membuang bendera itu ke selokan. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya penyerangan asrama mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Orang-orang yang diduga sebagai anggota salah satu organisasi kemasyarakatan datang ke asrama, sebagaimana yang terlihat dalam video yang beredar luas. Satpol PP, polisi yang berpakaian dinas, dan aparat yang berpakaian preman pun berada di depan asrama. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berbuat apa-apa. Ancaman pembunuhan pun datang dari salah satu seorang oknum tentara. "Awas kamu kalau sampai jam 12 malam kamu tidak keluar. Lihat aja, kamu yang saya bantai," katanya. Segala macam umpatan dan makian rasial pun terus bersahutan di depan asrama. Makian rasial itu saling bersahutan. Saat itu juga, massa semakin membesar. Mereka menggedor pintu gerbang asrama, lempari asrama dengan batu, sampai beberapa kaca jendela asrama pun pecah. Mereka menutup jalan di depan asrama. Kemudian para mahasiswa yang ada di asrama pun terkurung. Mereka berkumpul di aula asrama, sehingga tak satu pun dari penghuni asrama mahasiswa Papua yang bisa mengetahui secara persis apa yang terjadi sebenarnya di luar asrama. Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Surabaya, Fatul Khohir, yang sejak Jumat sore datang ke asrama dan mencoba bernegosiasi dengan polisi dan terus berada di luar pagar asrama. Kemudian sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, polisi justru memakai pelantang untuk menyeru para mahasiswa Papua untuk keluar dari dalam asrama. Seruan itu terus diulang hingga sekitar pukul 14.20. Di sela seruan itu, salah satu aktivis LBH Surabaya mencoba untuk masuk asrama dan selama 5 menit berunding dengan para mahasiswa yang bertahan di aula asrama. Selama itu pula ancaman dan umpatan rasis masih terus terdengar. Menjelang pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, polisi akhirnya merengsek masuk ke dalam asrama dan menodongkan senjatanya kepada para mahasiswa. Mahasiswa dipaksa untuk berjalan jongkok keluar dari asrama dengan tangan yang terangkat. Sejumlah mahasiswa yang ditangkap ditendang dengan sepatu lars, dipopor senapan, dan dipukul dengan tangan kosong hingga beberapa para mahasiswa terluka dan berdarah. Mereka diangkut menuju markas Polrestabes Surabaya. Setelah mereka tiba di markas Polrestabes Surabaya, mereka kemudian diarahkan ke salah satu ruangan. Mereka dimintai keterangan dan ditanyai nama. Hingga pada Sabtu petang, para advokat Kontras Surabaya dan LBH Surabaya bernegosiasi dengan polisi untuk meminta para mahasiswa Papua itu dibebaskan. Pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, mereka kemudian dipulangkan dan tiba di asrama mahasiswa Papua dengan keadaan yang aman. Wali Kota Surabaya meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dan akan menjamin mahasiswa Papua yang berada di Surabaya akan aman. Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga telah meminta maaf kepada masyarakat Papua melalui Gubernur Papua. Pertemuan juga terus dilakukan antara pemerintah provinsi dan tokoh masyarakat Papua yang berada di Surabaya. Tidak sampai itu, bahkan Presiden Joko Widodo juga berpidato khusus mengenai insiden Surabaya dan meminta maaf agar masyarakat Papua mau memberikan maaf. Pemerintah berjanji akan terus menjaga kehormatan dan martabat Papua serta akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas. TNI dan Polri juga diminta untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur kepada masyarakat. Di masyarakat, larangan pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda masih sangat kental dan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Apabila kedua suku tersebut menikah, kehidupan pernikahannya dipercaya tidak akan bahagia dan sering diterpa masalah. Sering juga ditemukan apabila kedua suku tersebut menjalin hubungan, mereka terpaksa harus membatalkan hubungannya hanya karena tetua atau sepuh dalam keluarga tidak merestui. Benarkah tabu pernikahan antara kedua suku ini merupakan trauma sejarah? Atau sebenarnya karena stereotip antar suku yang cukup kuat?
Lalu, apakah benar larangan tersebut bertentangan dengan semboyan bangsa dan berpengaruh terhadap generasi penerus? Menurut cerita yang beredar secara turun-temurun, larangan ini berawal dari tragedi Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi, di mana perang ini melibatkan dua kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, Hayam Wuruk selaku pemimpin Kerajaan Majapahit jatuh cinta dengan Dyah Pitaloka Citraresmi selaku putri Kerajaan Pajajaran setelah melihat lukisan seorang seniman bernama Sungging Prabangkara. Kerajaan Majapahit pun mengirimkan surat lamaran kepada Maharaja Linggabuana. Tak lama, rombongan Kerajaan Pajajaran berangkat ke Kerajaan Majapahit dan diterima di Pesanggerahan Bubat. Namun, Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai Mahapati Majapahit melakukan penyerangan terhadap rombongan Kerajaan Pajajaran demi memenuhi Sumpah Palapa. Akibat penyerangan itu, seluruh rombongan Pajajaran meninggal dunia. Putri Dyah Pitaloka yang merasa sedih memutuskan tidak jadi menikah dan mengakhiri hidupnya. Karena seluruh anggota kerajaan telah meninggal dunia, Pangeran Niskalawantu Kancana yang tinggal di istana diangkat menjadi penerus tahta kerajaan. Dengan adanya tragedi tersebut, hubungan dua kerajaan menjadi rusak. Hingga akhirnya, Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Niskalawantu menegaskan dan melarang penduduknya untuk menikah dengan orang dari luar kerajaan dan Kerajaan Majapahit atau suku Jawa. Bukan hanya suku Jawa dan Sunda, nyatanya sentimen pernikahan antar suku masih menjadi topik yang sering diperdebatkan. Hidup di negara dengan budaya dan adat istiadat yang beragam membuat masyarakat Indonesia tak luput dari berbagai mitos dan stereotip yang menyelimuti pemikiran terhadap norma, suku, dan tradisi yang ada. Salah satunya adalah urusan pernikahan antar suku yang menjadi salah satu dari sekian banyak alasan sekaligus bukti bahwa kepercayaan terhadap budaya masih sangat menjunjung tinggi. Legenda yang diwariskan secara turun-temurun tersebut secara tidak langsung menjadi pedoman masyarakat yang kemudian memberikan dampak berkepanjangan. Salah satunya primordialisme yang bertentangan dengan semboyan bangsa serta Sumpah Pemuda. Hal semacam ini dapat memicu terjadinya diskriminasi suku budaya dan intoleransi terhadap keberagaman. Parahnya, fenomena ini diperkuat dengan banyak konotasi negatif. Selain primordialisme, hal seperti ini juga dapat menyebabkan generasi penerus bangsa terbagi ke dalam kelompok-kelompok suku yang mengutamakan kepentingan tertentu di atas kepentingan bersama, dan dapat menjadi sebuah ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Hal ini jelas bertentangan dengan sila ketiga dalam Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu, apakah yang dapat kita lakukan untuk mencegah ancaman tersebut? Ya, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan merubah pola pikir serta persepsi terkait larangan pernikahan antar suku. Kita harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, baik suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Kita juga harus mengakui dan menghargai keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah. Apabila kita mampu untuk menghargai dan menghormati, kita juga akan mampu untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Dalam hal ini, wawasan Nusantara memiliki peran besar untuk membentuk karakter warga negara yang sesuai dengan Pancasila. Kepercayaan-kepercayaan tersebut harusnya bukan menjadi penghalang, namun hadir untuk menjaga keselarasan dalam bermasyarakat. Seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tetapi kita satu jua. Setelah melihat berbagai macam contoh intoleransi di Indonesia, sekarang kita akan membahas bagaimana solusi untuk terhindar dari intoleransi tersebut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsanya sendiri atau menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, budaya, agama, ras, atau golongan tertentu. Yang kelima, tidak mencari keuntungan sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Yang kelima, tidak melakukan hal yang melanggar norma untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa intoleransi terjadi karena kesalahpahaman kita sebagai warga negara. Setelah dipikir-pikir, perbedaan akan selalu ada. Namun, tidak ada yang salah dengan perbedaan tersebut. Yang salah adalah kita yang selalu mempersalahkan perbedaan tersebut. Jadi, teman-teman dan saudara-saudaraku setanah air, marilah kita saling menghargai, menjaga serta mendukung demi pembangunan negara kita Indonesia menuju negara maju yang cinta damai. Terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan video dari kelompok kami.
di mana video yang sudah kami sajikan kami membahas tentang intoleransi dalam bingkai keberagaman suku dan budaya, yang sudah kami jelaskan seperti apa itu toleransi dan intoleransi, beserta beberapa kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sudah menyaksikan video kami ini. Apabila ada perkataan maupun ucapan kami yang tidak benar ataupun data dan informasi yang kami berikan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like dan komen video kami ini. Terima kasih.